Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang perencanaan dalam hukum administrasi negara dan penyelesaian perkara pada peradilan tata usaha negara. Perkenalkan, nama saya Ines Sakia dan rekan saya yaitu Mbak Prilita Inesa. Di sini terdapat 6 subbab, yaitu yang pertama pengertian rencana dan perencanaan, yang kedua yaitu perencanaan dalam hukum administrasi negara, yang ketiga yaitu perbuatan hukum publik dan perencanaan administrasi negara, yang keempat yaitu subjek dan dasar hukum perencanaan di Indonesia, yang kelima yaitu pengertian penyelesaian sengketa, dan yang keenam yaitu penyelesaian sengketa pada peradilan tata usaha negara. Yang subbab pertama yaitu pengertian rencana dan perencanaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rencana dan perencanaan artinya yaitu rancangan, konsep, cerita, laporan pemberitaan atau maksud dan niat. Dengan perencanaan juga dapat diartikan sebagai proses pertumbuhan perbuatan, cara merencanakan atau merancangkan. Yang selanjutnya yaitu arti perencanaan dalam hukum administrasi negara. Perencanaan dalam hukum administrasi negara adalah suatu keseluruhan peraturan yang bersangkut paut yang mengusahakan sepenuhnya mewujudkan suatu keadaan tertentu yang teratur. Tindakan-tindakan yaitu berupa tindakan yang berhubungan secara menyeluruh yang memperjuangkan dapat terselenggaranya suatu keadaan teratur secara tertentu. Sedangkan di dalam pembangunan, perencanaan merupakan awal dari suatu proses administrasi. Yang selanjutnya yaitu perbuatan hukum publik dan perencanaan administrasi negara. Di sini ada beberapa ciri yang melekat pada tindakan administrasi negara menurut hukum publik. Di antaranya yaitu yang pertama, membatasi diri pada pengertian administrasi negara sebagai fungsi hukum, yaitu menyangkut penyelenggaraan peraturan perundang-undangan dan bukan membuat peraturan yang bersifat umum dalam pelaksanaan fungsi yuridis. Yang kedua yaitu tindakan bersifat sepihak dari administrasi negara. Berbeda halnya dengan hukum yang bersifat perdata, unsur kesepakatan adalah penting. Yang ketiga yaitu bertindak adalah administrasi negara atau subjek yang melaksanakan tindakan administrasi. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Prilita. Selanjutnya, subjek dan dasar hukum perencanaan di Indonesia. Oleh karena pembangunan merupakan suatu rangkaian usaha yang berkesinambungan, terpadu dan terus-menerus, maka terhadap hal-hal yang kaitannya dengan eksekutif dijabarkan melalui keputusan Presiden. Sedangkan yang bersifat legislatif diatur lebih lanjut dengan dalam undang-undang. Atas dasar itu, maka dasar hukum perencanaan ini dapat digolongkan menjadi dua, yaitu tingkat pusat dan tingkat daerah. Yang pertama itu tingkat pusat antara lain Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua Undang-Undang Pokok Sektoral, yang ketiga Keputusan Presiden tentang pembentukan departemen dan non-departemen, yang keempat Kepres nomor 23 tahun 1983, yang kelima Kepres tentang pembentukan Bappenas. Selanjutnya daerah tingkat 1 dan 2 antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, yang kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, yang ketiga Keputusan Presiden, yang keempat Peraturan Menteri, yang kelima Surat Keputusan Bersama atau SKB Menteri, yang keenam Instruksi, yang ketujuh Surat Edaran Menteri, yang kedelapan Peraturan Daerah Tingkat 1, yang ke-9 Peraturan Daerah Tingkat 2, yang ke-10 Keputusan Gubernur atau Wali Kota Madya atau Kepala Daerah Tingkat 2. Dasar hukum perencanaan selain memberikan landasan normatif bagi administrasi negara yang sudah ada maupun pembentukan lembaga tertentu yang secara fungsional melakukan perencanaan. Selanjutnya, pengertian penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya. Penyelesaian sengketa terdiri dari dua cara, yaitu melalui litigasi atau pengadilan dan non-litigasi atau luar pengadilan.
Dalam proses penyelesaian sengketa melalui litigasi merupakan sarana terakhir atau ultimum remedium bagi para pihak yang bersengketa setelah proses penyelesaian melalui non-litigasi tidak membuahkan hasil. Selanjutnya, penyelesaian sengketa pada peradilan tata usaha negara. Wewenang untuk menyelesaikan dan memutus perkara di bidang administrasi negara atau tata usaha negara sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 masih ditangani dan dilakukan oleh berbagai macam lembaga yang masing-masing mempunyai batas kompetensi tertentu dan menempuh prosedur pemeriksaan yang berbeda-beda pula. Pemberian wewenang tersebut pada hakikatnya didasarkan pada peraturan perundang-undangan di masa lampau dan meneruskan keadaan sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda dahulu. Dengan diadakan perubahan dan penambahan untuk menyesuaikan keadaan setelah merdeka ini. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.